Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat perawat semuanya, ketemu lagi dengan saya Hamdani Usman. Kemarin sempat saya istirahat karena nggak sempat bikin video. Kali ini kita akan coba lagi buat video-video menarik buat teman-teman semua. Jadi gini, kemarin ada teman saya yang beberapa kali menanyakan bagaimana cara kita melakukan revisi ya. Revisi setelah diinput SKP itu biasanya kan ada yang ditolak SKP kita. Nah, bagaimana caranya kita merevisi lagi gitu ya. Artinya setelah diajukan SKP kemudian ditolak SKP-nya. Dan kemudian kita disuruh baca catatan dan akhirnya kita disuruh revisi ulang. Nah, di mana letak revisi ulang, bagaimana cara kita revisi, nanti kita akan bahas teman-teman semua. Baik, tonton terus video-video kita yang ada di channel Hamdani Usman ini. Semoga semua bisa bermanfaat buat teman semuanya. Oke, kita mulai videonya. Oke, baik teman-teman semua, kita mulai. Pertama, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa SKP mana yang sudah diterima atau enggak ya. SKP mana sudah diterima apa enggak oleh si verifikator. Oke, baik, saya akan menunjukkan ke teman-teman dulu bagaimana si verifikator ini melakukan verifikasi SKP-nya, kemudian dia memberikan catatan gitu ya bagi SKP yang tidak memenuhi standar. Kita mulai ya. Jadi kita akan melihat anggota kita yang sudah diverifikasi. Jadi ini salah satu anggota yang sudah diverifikasi, namun dia harus melakukan revisi. Nah, kita akan melihat SKP mana yang diterima atau enggak ya. Ini aksepnya sudah diterima ya, senilai 2 SKP di tahun ini sudah. Ini akun yang saya buka akunnya verifikator ya, jadi verifikator lah yang tahu. Kemudian kita buka lagi di tahun 2018-2019. Oke, di sini. Nah, di sini ada reject. Nah, ini ada salah satu yang ditolak oleh si verifikator. Dan di sini ada catatannya nih. Tanggal jadwal acara tidak sesuai. Jadi, menurut verifikator ini antara 2 SKP yang diajukan ya kan, sama dokumen yang dia lampirkan itu tidak sesuai. Kita lihat buktinya ya. Jadi, sorry ya, maaf. Maksudnya acara antara tanggal acara 3 November sama dokumen yang diajukan itu agak berbeda, kita lihat. Nah, ini acaranya tanggal 30 November 2017 ya. Kalau untuk jumlah SKP-nya benar. Nah, ini tanggal 3 November. Sepertinya ada kesalahan dalam sedikit penginputan. Nah, seperti ini contohlah yang kadang-kadang harus direvisi gitu. Dan mungkin ada beberapa lagi yang lain kayak gini nih, di reject juga catatannya dari verifikator dokumen yang sama. Nah, mungkin dia ngajuinnya dokumen yang sama dengan dokumen yang sebelumnya dengan tanggal yang sama mungkin ya. Pokoknya macam-macam lah yang kadang-kadang verifikator itu tidak menerima. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tuh mengedit ataupun cara agar bisa kita revisi. Oke, kita masuk ke akun si anggota ini ya, izin sebentar, kita akses. Dan ini hanya sekedar sharing buat teman-teman. Oke, ini akun yang salah satu yang sudah kita verifikasi. Kita lihat, di mana kita lihat itu di PKB. Kita klik PKB dulu. Kemudian kita klik di buku log. Kenapa di buku log? Karena
disitulah pengelolaan yang harus kita lihat berdasarkan yang sudah kita ajukan. Di sini ada periodenya, kita klik. Nah, ada 5 periode. Nah, antara 5 tahun ini yang sudah kita ajukan, tadi kan ada yang sudah diverifikasi sama verifikator. Nah, kita lihat di tahun manakah yang sudah diterima atau enggaknya, ya kan? Kita lihat tadi 2015 misalkan, tidak diajukan. 2017 disetujui 3, jumlahnya 4. Ini ada yang tidak diterima nih sepertinya nih, kita buka. Itu kan ditolakkan dokumen yang sama. Ini sebenarnya tinggal hapus ini sebenarnya. Ya, nanti biarkan orang yang melakukan. Nah, kemudian 2017-2018. Nah, yang ingin kita bahas tadi adalah di sini nih, ditolak dengan tanggal selesai yang salah, ya. Jadi tanggal dimulai acaranya tanggal 16, tanggal selesai tanggal 30. Dia pun seperti itu, ya. Maaf, tanggal dimulainya tanggal 3 bulan 11, ya. Tanggal selesainya tanggal 3 November. Nah, di sini kan catatannya adalah tanggal jadwal acara tidak sesuai. Maka disuruh sesuaikan dengan dokumen. Dokumen tadi kan sudah jelas ya. Ini kita lihat dokumen di sini. Yang diajukan tanggal 30 November 2017. Ya. Dengan kegiatan yang benar, jumlah SKP yang diajukannya benar, maka tinggal sekarang dirubah. Ya, cara rubahnya gimana? Nah, teman-teman lihat kan di sebelah kanan ini ada edit dan hapus. Ketika instruksinya edit atau revisi, maka klik revisi. Di sini kembali lagi ke daftar awal, yaitu pada saat penginputan borang. Nih, ada kan penginputan borang atau borang pengisian namanya. Nah, di sini nih, kembali lagi ke sini. Nah, di sini namanya sudah benar, tempatnya sudah benar, pembicaranya sudah oke. Nah, filenya juga masih bisa dibuka ya, artinya masih di bawah 150 KB. Jadi nggak perlu diupload ulang. Jadi kalau misalkan disuruh upload ulang gitu misalkan, teman-teman tinggal klik di sini, dipilih file. Jadi misalkan dokumen ditolak, dokumen yang sama, tolong dokumen yang lain misalkan, tinggal upload aja di sini dengan dokumen yang lain gitu. Nah, kita kan melihat nih tanggal acaranya, maka di sini ada tanggal yang harus direvisi, yaitu di tanggal mulai. Di sini kan dia tulis tanggal 3 November. Seharusnya kan tanggal 30 November kan. Nah, jadi ini harus dirubah menjadi tanggal 30, selesai juga tanggal 30. Setelah itu klik simpan, ya. Nah, seperti itu teman-teman yang harus diedit. Setelah itu jangan lupa klik simpan biar langsung berubah. Nah, ini hanya sebagai contoh buat teman-teman, jadi saya tidak melakukan karena ini adalah akun daripada salah satu anggota dari DPK yang kita kelola. Oke, begitu teman-teman caranya. Kalau misalkan disuruh, misalkan berubah SKP nih, misalkan ya, di sini teman-teman bisa lihat di bawah nih, ada 2 SKP, 3 SKP. Misalkan dokumennya seharusnya yang diinput di dokumen itu 3 SKP, tapi pada tampilannya di sini nih, ya kan, tampilan di sini misalkan 3 SKP nih, ya kan, maka di dokumen misalkan 2 SKP, di sini 3 SKP, berarti yang harus dirubah yang mana? Jadi yang di data sistem ini harus menyesuaikan dengan di dokumen gitu. Jadi kita harus mencari yang ada 2 SKP-nya ya. Jadi ini kita harus menyesuaikan dengan di dokumen, harus sesuai semuanya. Dan sertifikat juga harus asli, jangan fotokopi. Biasanya juga kalau yang fotokopi itu suka suruh revisi juga sama si verifikator. Jadi di buku log ini dilihat teman-teman ya. Kemudian cara kita tahu juga itu sudah diterima atau tidaknya juga tadi di sini di rangkuman ya. Jangan lupa dilihat di rangkuman. Jadi gitu teman-teman ya. Cara merevisi ya. Baik, kali ini cukup sekian ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi yang lain, bagaimana cara menginput lagi ya kan dan sebagainya, boleh diberikan catatan di bawah di komentar, kasih masukan atau ada pertanyaan silahkan. Cukup sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perawat Indonesia. Itu dia guys tutorial videonya, semoga bermanfaat.
Bagi yang ingin menanyakan, silahkan tinggalkan pesan di bawah komentar ini, nanti kita akan menjawab satu persatu. Dukung channel kita ya guys, dengan cara like, comment, subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video yang lain dari kita. Dan saya cukup sekian, salam.